Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddamna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Surah Al-Waqi'ah, surat yang ke-69 ayat yang ke-60. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita kekuatan iman. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kemauan dan juga kemampuan untuk bisa hadir ke rumah duka, untuk menampakkan mungkonan sabah hati dan rusuh sebagai tanda kita juga ikut berbelasungkawa atas musibah yang diderita oleh salah seorang warga kita. Mudah-mudahan kedatangan kita pada malam hari ini bisa menjadi situasi dingin bagi ahli bait dan insya Allah menjadi ibadah bagi kita semua. Amin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang dirahmati Allah, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah, man azza musoban falahu mislu ajri. Siapapun yang datang bertaziah ke rumah salah seorang yang sedang tertimpa musibah, maka pahalanya sama besar dengan ketabahan yang dinampakkan oleh ahli bait. Amin. Artinya ibu bapak, kita yang datang malam ini bertakziah dan kerelaan dari ahli bait menerima kedatangan kita, ini pahalanya sama-sama besar di sisi Allah. Namun ketika Allah mengingatkan masalah kematian ini, kata Allah, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang sudah menetapkan takdir kematian kalian, kata Allah, dan kami tidak akan pernah menyalahi aturan itu. Di masing-masing kita ibu bapak sudah ditetapkan oleh Allah takdir kematian. Takdir kematian ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ada 3 takdir kematian kita ibu bapak. Pertama, dari sisi waktu. Takdir kematian kita dalam masalah waktu itu sudah ditetapkan Allah, tapi tidak dia tahu. Tetap Allah rahasiakan. Karena kalaupun diberitahu, kita semua tidak akan sanggup. Sengaja Allah merahasiakan kapan waktu kita dimatikan supaya kita mempersiapkan diri setiap saat. Sebab kalau dia tahu awak tak akan siap itu. Itu makanya tetap Allah rahasiakan supaya ibu bapak masih lama makan, masih lama galak, masih lama lalu. Sebab kalau dia tahu bila awak mati kira-kira masih lama nak makan. Itu maka tak pernah dia tahu. Tapi meskipun tidak Allah beritahu, dia bisa saja datang kapanpun. Makanya persiapkan diri kita sebelum kematian itu datang. Yang kedua, takdir kematian kita itu adalah tempat. Kita tidak tahu di mana nanti kita dimatikan, ibu bapak, apakah di Padang, di Padang Panjang, di Bukit Tinggi, atau di luar Pulau Padang pun, Pulau Sumatera pun bisa. Makanya tempat kita diwafatkan pun Allah sudah tetapkan, tapi tidak pernah diberitahu. Jadi kita meninggal di rumah kita atau di rumah sakit, atau bisa jadi kita meninggal di jalan atau di dalam air. Di masalah waktu, masalah tempat sudah Allah tetapkan, tapi tetap Allah rahasiakan. Yang ketiga, yang takdir kematian kita itu adalah sebab kematian kita. Ada yang dengan cara sakit, dengan cara kecelakaan, dengan cara hanyut, dengan cara terbenam, mungkin dengan gempa bumi, galodo, longsor dan segala macam. Atau bahkan dibunuh pun itu takdir kematian yang sudah Allah tetapkan. Di kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya dan apapun sebabnya, tugas kita
hari ini Bapak hanya mempersiapkan diri ketika kematian itu sudah waktunya datang, sudah di mana tempatnya datang, dan sebab-sebabnya pun dia akan datang. Jadi yang namanya kematian itu bukan kita yang mencari Bapak, tapi kematian itu sendiri yang datang mencari kita. Karena kematian itu juga makhluk Allah. Alladzi khalaqal mauta. Kami menciptakan kematian itu. Jadi nanti setiap orang yang akan meninggal itu didatangi oleh kematian, dan dia melihatkan wujudnya itu. Seperti apa kematian yang tahu cuma orang yang mati, Bu. Karena dia diskusi diceritakan oleh Rasulullah, nanti ketika manusia ini sudah dibagi ke dalam dua golongan, golongan kanan ke surga, golongan kiri ke neraka. Begitu sudah dimasukkan ke tempatnya masing-masing, Allah akan panggil al-maut itu, kematian itu. Dan dia akan datang menghadap Allah, maka setelah dia datang Allah bawa ke surga. Maka Allah bertanya ke penduduk surga, wahai penduduk surga, kalian tahu dengan dia? Kata, tahu. Dia itu adalah kematian yang dulu pernah mendatangi kami ketika sekarat. Jadi semua kita nanti akan kenal dengan kematian, karena setiap orang yang akan mati itu didatangi sendiri oleh kematian. Dan nanti di akhirat kita akan tahu, karena dia pernah menampakkan wujudnya di hadapan kita sebelum kita wafat. Jadi kalau seseorang sudah pernah dinampakkan atau diperlihatkan wujud dari kematian makhluk Allah itu, maka itu tandanya kematian sudah pasti datang. Maka kata orang di surga, ya Allah tolong binasakan kematian hari ini, karena kami tidak akan pernah rela ketika sedang menikmati surga kemudian dia datang mematikan kami, sehingga kami tidak bisa lagi menikmati indahnya surga. Kemudian Allah keluar masuk ke neraka. Allah pun bertanya ke penduduk neraka, wahai penduduk neraka, kata Allah, kalian tahu dengan dia? Maka semua orang di neraka menjawab, kami kenal ya Allah, dia adalah kematian yang dulu pernah mendatangi kami ketika sakarat. Jadi semua orang nanti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Jadi sebelum Israel memisahkan ruh kita dari jasad, kita akan dipertemukan dulu, akan dikenalkan dulu dengan yang namanya kematian, supaya kita tahu bahwa kita akan mati. Nah, penduduk neraka juga berkata, ya Allah tolong biarkan kematian itu hidup selamanya, karena kami mau nanti di saat kami sedang diazab, di saat pedihnya azab itu, dan dia datang mematikan kami sehingga kami tidak lagi merasakan perihnya di azab. Maka Allah keluar dari neraka dan Allah berdiri di antara surga dan neraka. Maka Allah perintahkan kepada al-maut itu, engkau berjalan ke depan di antara surga dan neraka sehingga engkau bisa dilihat oleh kedua penduduk itu. Penduduk neraka bisa melihat engkau, kata Allah, dan penduduk surga pun bisa melihat. Nah, setelah dia berada di tengah-tengah, apa kata Allah? Wahai al-maut, tolong binasakan dirimu saat ini juga. Sehingga ibu bapak, ketika kematian itu dibinasakan Allah, maka manusia nanti di akhirat tidak akan ada lagi kematian. Makanya yang di dalam sarugo kekal di dalamnya, yang di dalam neraka pun kekal di dalamnya. Jadi yang di surga dia tidak akan pernah putus menikmati nikmatnya surga, karena mereka tidak akan Allah matikan lagi. Dan orang yang di neraka akan menikmati sakitnya siksaan neraka, karena mereka tidak akan pernah Allah matikan lagi. Di sesakit-sakitnya azab, kalaupun hancur kulitnya, Allah akan tumbuhkan lagi kulit baru, sehingga dia tidak pernah berhenti merasakan sakitnya neraka. Jadi takdir itu sudah Allah tetapkan. Nah, yang mesti kita perhatikan hari ini Bu Abang, bagi orang yang sudah meninggal, itu ketetapannya sudah datang. Dan kita sebenarnya mengkaji di saat taziah ini bukan masalah orang yang sudah meninggal, tapi persiapan diri kita ketika akan meninggal. Maka bagi mereka yang sudah meninggal, itu apapun yang dilakukan sudah tidak ada artinya lagi, Bu. Yang tunggu dari meninggal cuma dari awak lain. Adakah kiriman-kiriman yang bisa kita lakukan untuk kita kirimkan untuk orang yang meninggal?
Maka kata Nabi, ada beberapa amalan yang masih ditunggu oleh orang yang meninggal dari awak. Yang pertama kata Nabi, mendoakannya. Maka supaya doa kita sampai ke semua keluarga kita, baik yang kandung maupun yang indah, dan semua orang-orang beriman bisa mendapatkan syafaat dari doa kita, maka kata Nabi, setiap kali kita berdoa, jangan pernah tinggalkan kata sambung. Apa kata sambung doa itu Ibu Bapak? Walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bisa tiawak pada doa tu orang tua, sambung langsung. Begitu selesai doa tu orang tua, warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu terakhirnya langsung sambung tu walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal. Artinya semua orang yang beriman akan mendapatkan syafaat dari doa kita dari semenjak zaman Nabi Adam sampai hari ini yang sudah meninggal. Dan nanti giliran awak yang meninggal kata Nabi, semua orang yang beriman yang masih hidup berdoa dengan kata sambung yang sama, maka kita pun akan mendapatkan syafaat dari doa kita. Ya, artinya kini awak mendoakan, besok awak yang didoakan. Yang kedua kata Nabi yang ditunggu dari orang meninggal itu adalah istighfar dari awak, mengistighfarkan orang yang meninggal. Apa bedanya istighfar awak dan istighfar orang meninggal Ibu Bapak? Kalau istighfar awak astaghfirullahalazim. Kalau istighfar untuk orang yang meninggal, kalimat pertama di takbir ketiga solat jenazah, Allahumma gfir lahu. Itu istighfar untuk orang yang lah meninggal. Cuma sayangnya istighfar kok hanya kita baca ketika menyolatkan jenazah, begitulah di kuburan, atau ndak istighfar kok kita ulang balik untuk yang meninggal. Makanya istighfarkan orang yang meninggal karena mereka menunggu itu. Karena kata Nabi, kalau kita istighfarkan orang yang meninggal, dia dapat dua. Satu dosanya diampuni dan satu derajatnya diangkat. Maka di dalam hadis qudsi kata Allah, ketika seseorang meninggal, apabila barzahnya di iliyin taman surga, maka Allah akan angkat derajatnya sehingga mereka juga heran, kenapa derajat kami diangkat sementara tadi sama? Kata Allah, ini karena istighfar dari keluargamu. Dan ketika barzahnya di sijin liangnya neraka, kata Nabi, maka Allah akan hentikan azabnya dan mereka pun bertanya, kenapa dihentikan ya Allah? Kata Allah, ini karena istighfar dari keluargamu. Diistighfarkanlah keluarga yang telah meninggal di Bapak. Caranya Allahumma gfir lahu untuk laki-laki, Allahumma gfir laha untuk padusi. Tapi kalau banyak dan kau istighfarkan, ada dua mintuo yang lah meninggal, mungkin dua orang tua mungkin lah meninggal, mama, ete, adik, kakak, anak, cucu segala macam, maka supaya semua mereka mendapatkan syafaat dari istighfar kita, maka ganti kata hu dan hanya dengan maka kita baca Allahumma gfir lahum. Maka semua yang ada hubungan darah Jawa dapat, yang ada hubungan keluarga pun dapat. Diistighfarkan mereka, karena itu ditunggu oleh mereka. Yang ketiga kata Nabi, memintakan maaf sebanyak mungkin. Jadi awak yang hidup kau adalah perpanjangan lidah dari orang yang meninggal. Maka kata Nabi, kalau awak bersobok je seseorang, yang seseorang itu berkenal dengan orang yang lah meninggal, maka tugas kita dua. Pertama, sampaikan kabar meninggalnya. Yang kedua, mintakan maaf untuk yang meninggal, meskipun awak bukan keluarga dari yang meninggal. Biasa pasabo je orang tanyuan, kenal je seno lai, lah meninggal. Dan kalau beliau punya salah, awak tolong maafkan semua kesalahan. Itu tugas awak tu. Nah, yang terakhir kata Nabi, kalau dia punya hutang, selesaikan hutangnya. Karena hutang koi apa tidak habis ketika meninggal tak. Kata Nabi begini, siapapun yang berhutang dan dia tidak ada niat untuk membayar hutangnya, maka nanti akan Allah pertemukan dia kembali di akhirat dan dia harus selesaikan hutang yang dia tinggalkan di dunia. Maka apapun
apapun yang bisa diambil akan diambil untuk membayar semua hutang yang pernah dia perbuat di dunia. Jadi awak kalau mau hutang di dunia tidak bisa lari dulu. Di dunia awak bisa lari, tapi di akhirat awak akan berlari mencari orang yang pernah bagi awak hutang. Di sekecil apapun hutang itu, kata Nabi, bayar. Karena kalau kita lari dari hutang, maka nanti Allah akan pertemukan kita kembali dan kita harus menyelesaikan semua utang yang pernah kita buat ketika hidup di dunia. Tidak bisa kita anggap kita diam, akhirnya utang habis. Tidak, tetap harus diselesaikan. Maka kata Nabi, segera selesaikan semua hutang piutang orang yang sudah meninggal, supaya jalannya menghadap Allah tidak tersendat. Karena gara-gara hutang ibu bapak orang yang mati syahid tidak dihisap Allah, langsung masuk ke surga. Tapi sayang surganya tertahan karena masih punya hutang. Bisa balun hutangnya diselesaikan, no alun bisa masuk surga. Itu hebatnya hutang ibu. Dia hati-hati dengan hutang, kata Nabi. Kalau tidak ada alang kepalang jangan sampai berhutang. Dan kalaupun kita berhutang, kata Nabi, biarlah awak menjadi miskin dan membayar hutang daripada awak hidup senang tapi hutang selilit pinggang. Maka Nabi pasang kepada mereka itu. Saya lagi ada piti bayi hutang, dia lawak agak jadi miskin. Karena apa? Awak miskin tapi hidupnya berhutang, nanti dia kira kita sandang itu. Baik ibu bapak, ini sekedar mengingatkan, mungkin sudah masuk waktu isya, maka kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tasyahud di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan ini tadi bagi kita menjadi iktibar, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian acara berikutnya yaitu tanda kasih dan sayangnya Masjid Iman. Silakan Ahlul Bait atau yang mewakili. Baik, Bapak yang boleh tawassalam subhanahu wa ta'ala, ada yang ingin disampaikan oleh Ahlul Bait, silakan. Waktu dikit, waktu nggak ada. Singkat aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami selaku keluarga dari Ahlul Bait mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan kami juga memintakan maaf untuk almarhum apabila ada salah yang baik yang disengaja atau tidak kepada kita semua. Insyaallah. Amin. Insyaallah kita saling memaafkan. Baik, terima kasih kepada Ahlul Bait. Sekali lagi kami ulangi, kita di sini saling memaafkan dan baik-baik saja kitanya. Itu saja dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.